Baik, kalau tadi kita sudah membahas tentang persilangan golongan darah, kita juga sudah membahas mengenai review anatomi fisiologi hematologi. Sekarang kita lanjutkan pada pembentukan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu kan bagian dari sel darah merah. Kenapa sel darah merah atau eritrosit itu berwarna merah? Karena mengandung hemoglobin. Nah, kenapa hemoglobin berwarna merah? Karena hemoglobin banyak berikatan dengan oksigen. Rata-rata usia sel darah merah di sini adalah 100 sampai 120 hari. Hal ini memang dipengaruhi, salah satu faktornya adalah demografi ya, atau tempat tinggal. Jadi semakin tinggal di dataran tinggi, di mana dataran tinggi adalah memiliki kadar oksigen yang lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah, maka usia eritrosit pada penduduk yang tinggal di dataran tinggi itu pasti berusia lebih pendek dibandingkan penduduk di dataran rendah. Kemungkinan usianya hanya 100 hari, kemudian tubuh sudah melakukan regenerasi sel darah merah. Kenapa usianya lebih pendek? Karena di dataran tinggi itu kadar oksigennya lebih sedikit. Tubuh kita akan melakukan kompensasi dengan meningkatkan produksi eritrosit ya, ataupun hemoglobin untuk mengatasi kekurangan oksigen. Sehingga tubuh terus-menerus menghasilkan sel darah merah yang baru, sehingga rata-rata usianya lebih pendek dibandingkan atau kurang dari 100 hari. Kemudian untuk nilai normal eritrosit pada laki-laki 4 sampai 6 juta per milimeter kubik, pada perempuan 4,3 sampai 5,5 juta. Sedangkan HB pada laki-laki kisaran antara 13 sampai 18, pada perempuan 12 sampai dengan 15. Memang tidak ada, setiap laboratorium ini tidak memiliki hasil yang sama ya untuk nilai darah lengkap. Ya, setidaknya mendekati kisaran itu. Kemudian untuk hematokrit 40 sampai 50%. Untuk hasil laboratorium yang berhubungan dengan eritrosit ada juga MCV ya. MCV itu mean corpuscular volume atau volume eritrosit rata-rata. Ada juga MCH, mean corpuscular hemoglobin atau hemoglobin eritrosit rata-rata. Ini tidak perlu dihafal ya, ini untuk menambah wawasan aja, bahwa ketika kita ingin tahu komposisi dari eritrosit itu ada banyak yang perlu dicek. Ada juga MCHC, mean corpuscular hemoglobin, atau maksud saya mean corpuscular hemoglobin concentration atau disingkat KHER, konsentrasi HB eritrosit rata-rata. Kemudian ada juga RDW. RDW itu red blood cell distribution width. Artinya mengukur kisaran sel darah merah untuk menentukan jenis anemia apa. Jadi apakah ukuran sel darah merah ini normal, lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil kita sebut mikrositik, kalau lebih besar kita sebut makrositik. Kemudian ada juga serum iron ya, atau kadar zat besi di dalam tubuh. Fungsi hemoglobin membawa oksigen dan nutrien dari paru ke jaringan. Ya, terutama dalam hal ini kalau berhubungan dengan paru-paru itu pasti membawa oksigen ya. Karena kalau tidak ada hemoglobin, kapasitas pembawa oksigen ini langsung hilang lebih dari 90%. Ya, sehingga sangat penting peran hemoglobin di sini dalam transportasi oksigen.
Ikatan antara oksigen dengan hemoglobin kita sebutnya oksihemoglobin, sedangkan selain berikatan dengan oksigen, hemoglobin juga mampu berikatan dengan gas karbon dioksida. Jadi ikatan antara Hb dengan gas CO2 kita sebut deoksihemoglobin. Jadi gas karbon dioksida ini sebagai zat sisa metabolisme selain diangkut oleh plasma juga bisa diangkut oleh hemoglobin. Dalam berikatan dengan oksigen, hemoglobin juga dibantu oleh enzim. Ya. Maksud saya dalam berikatan dengan gas karbon dioksida, hemoglobin juga dibantu oleh enzim, yaitu yang disebut enzim karbonic anhidrase. Karena ketika berikatan dengan oksigen ini ikatannya lebih kuat. Nah, ketika berikatan dengan gas karbon dioksida ini akan dibantu oleh enzim karbonic anhidrase. Selain berikatan dengan gas, oksigen ataupun karbon dioksida, hemoglobin juga bisa atau mampu berikatan dengan glukosa. Ya, bahkan banyak literatur yang menyebutkan ikatan antara glukosa dengan hemoglobin ini sangat kuat. Sehingga kita bisa melihat kadar glukosa darah pasien 3 bulan yang lalu itu melalui hemoglobin. Karena saking kuatnya antara ikatan hemoglobin dengan glukosa. Kita sebut pemeriksaan ini sebagai HbA1c. Ya, jadi pemeriksaan HbA1c ini menggambarkan ikatan yang kuat antara hemoglobin dengan glukosa. Kalau kita mau cek gula darah, yang cek gula darah 2 jam sebelum 2 jam puasa ataupun 2 jam setelah makan, itu kan bisa fluktuatif hasilnya. Tapi kalau kita ingin tahu apakah 3 bulan yang lalu ini pasien ini gula darahnya stabil atau tidak, nah kita bisa cek melalui pemeriksaan HbA1c. Hemoglobin itu tersusun atas hem dan globin. Untuk hemnya sendiri dibentuk oleh beberapa bahan, ada zat besi, ada vitamin, ada protein, ada hormon. Sedangkan globin dibentuk oleh transkripsi RNA ataupun DNA dan translasi asam amino. Jadi satu hemoglobin bisa mengandung 1 hem dan 4 rantai globin. Nah, berikut ini contoh gambar bahwa hemoglobin itu tersusun atas 1 hem dan 4 rantai globin, diantaranya 4 rantai tersebut adalah alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Nah, jadi untuk pembentukan hem itu terjadi pada mitokondria, sedangkan pembentukan globin itu terjadi pada sitoplasma. Untuk pembentukan hem kita butuh yang namanya bahan-bahannya. Jadi kalau dari segi logam itu ada namanya iron ya, atau zat besi atau ferrum. Kalau dari segi vitamin kita butuh B12, butuh asam folat, butuh koenzim. Kalau dari hormon kita butuh hormon eritropoietin, dan kalau dari protein kita butuh glisin. Nah, ini merupakan bahan-bahan pembentuk hem. Sedangkan pembentuk globin, bahan-bahannya adalah transkripsi ya, atau materi genetik, yaitu mRNA yang mengandung kromosom, terutama kromosom nomor 16 dan kromosom nomor 11. Selain itu, untuk membentuk globin kita butuh asam amino ya, untuk proses translasi. Jadi 1 hem ditambah 4 rantai globin akan menghasilkan hemoglobin. Nah, untuk pembentukan hem
Tadi sudah saya sebutkan bahwa sel itu kan pasti ada mitokondrianya ya. Sel itu ada mitokondria, ada dinding sel, ada sitoplasma. Nah, pada bagian mitokondria ini terjadi pembentukan hem. Nah, verum atau zat besi ini masuk ke mitokondria. Dari mana tubuh kita mendapatkan zat besi? Dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari mengandung zat besi, kemudian oleh tubuh beredar di pembuluh darah dalam bentuk transferin, kemudian masuk ke sel dalam bentuk zat besi atau verum. Kemudian pada mitokondria juga zat besi tadi akan bergabung dengan vitamin B, asam folat, dan hormon eritropoietin membentuk porfobilinogen. Ya, porfobilinogen akan dimetabolisme menjadi uroporfirinogen dan kopoporfirinogen, kemudian menjadi protoporfirin, selanjutnya akan menjadi hem. Nah, ini untuk pembentukan hem. Sedangkan pembentukan globin terjadi di sitoplasma, tadi bahan-bahannya sudah. Kita perlu transkripsi ya, DNA atau RNA yang mengandung kromosom, yaitu kromosom 16 dan kromosom 11. Kromosom 16 ini mengandung rantai alfa, sedangkan kromosom 11 ini mengandung rantai beta. Kedua kromosom ini sama-sama membawa materi genetik. Ini adalah proses transkripsi. Sedangkan pada proses translasi kita membutuhkan asam amino ya. Dari mana asam amino ini? Asam amino berasal dari metabolisme protein. Ya, jadi protein yang kita makan itu akan dimetabolisme menjadi asam amino. Kemudian kedua proses ini berdiferensiasi membentuk ribosom. Dan dari ribosom akan terbentuk rantai alfa, rantai beta. Dari rantai alfa, rantai beta dibentuklah rantai globin sebanyak 2 rantai alfa, yaitu alfa 1, alfa 2, dan beta 1, beta 2. Terbentuklah 4 rantai globin. Nah, jadi demikian tadi proses pembentukan hem dan globin. Kenapa perlu saya sampaikan di sini mengenai pembentukan hem dan globin? Karena ini akan berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai penyakit talasemia. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah dalam pembentukan hem atau masalahnya adalah pada bahan-bahan pembentuk hem, seperti kurangnya zat besi atau verum, maka penyakit ini akan disebut sebagai anemia defisiensi zat besi atau iron deficiency anemia. Nanti kasus ini akan dibahas oleh Pak Rudi ya. Kemudian misalnya masalahnya adalah kekurangan vitamin B12, maka nama penyakitnya adalah anemia perniciosa ya, atau anemia defisiensi B12. Kalau yang kurang adalah bahan asam folat, maka nama penyakitnya adalah anemia defisiensi asam folat ya. Kemudian kalau masalahnya adalah pada penghasil hormon, kita kemarin sudah belajar bahwa eritropoietin dihasilkan oleh ginjal ya. Lalu bagaimana bila orang ini sakit ginjal? Apakah akan mempengaruhi produksi eritropoietin? Iya, akan mempengaruhi produksi eritropoietin. Apakah akan terjadi anemia? Sangat mungkin untuk terjadi anemia. Sehingga kalau pada penyakit ginjal yang menyebabkan kekurangan hormon eritropoietin, maka nama penyakit anemianya adalah anemia penyakit kronik atau disebut juga anemia sekunder, karena primernya adalah karena misalnya gagal ginjal, kemudian sekundernya dia anemia. Jadi kita sebut anemia sekunder, atau bisa kita sebut juga anemia sideropenik. Ya, jadi ini macam-macam anemia. Nah, kemudian
Itu kalau yang bermasalah adalah dari bahan-bahan pembentuk hem. Nah, kalau yang bermasalah adalah dari pembentukan globin, yaitu dalam hal ini proses transkripsi atau yang membawa materi genetik atau kromosom, maka penyakitnya adalah disebut talasemia. Kalau yang bermasalah adalah kromosom 16, maka disebut talasemia alfa. Kalau yang bermasalah adalah kromosom nomor 11, maka disebut talasemia beta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.